pemirsa, Gunung Lewotobie laki-laki kembali meletus dan menyebabkan hujan abu vulkanik. Warga berjarak 5 km dari pusat erupsi diminta waspada banjir lahar dingin. Bersama saya Aya Nufus, inilah iNews Malam selengkapnya. Erupsi Gunung Lewotobie laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali terjadi pada tanggal 28 Desember 2024 pukul 13.47 waktu Indonesia Tengah. Erupsi terjadi dengan ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak atau 3.084 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 7,4 mm dan durasi kurang lebih 14 menit 43 detik. Ke arah kita mau. Erupsi. Saat ini Gunung Lewotobie laki-laki berada pada status level 3 siaga. Dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobie laki-laki dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobie laki-laki dan sektoral barat daya timur laut sejauh 6 km. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobie laki-laki diharap mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobie laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hoking Jaya, Boru, dan Nawakote. Warga yang berada di kaki gunung pun diminta selalu waspada akan terjadinya erupsi yang disertai gemuruh dan hujan abu vulkanik. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Gunung Merapi yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meluncurkan guguran awan panas. Erupsi di Gunung Merapi. 27 Terekam kamera pemantau dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, Gunung Merapi memuntahkan guguran awan panas sejauh 1.600 meter ke arah barat daya Kali Bembeng, Jumat malam. Warga di wilayah lereng Gunung Merapi dihimbau tetap siaga terkait potensi semburan awan panas yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Sementara itu, status Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Pemirsa, sebuah pohon mangga tumbang di ruas Jalan Bojong Raya Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain menutup jalan, pohon setinggi 10 meter tersebut juga menimpa warung hingga mengalami kerusakan. Hancur, warung hancur. Sebuah pohon mangga tiba-tiba tumbang di ruas Jalan Bojong Raya Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat malam. Pohon setinggi 10 meter ini juga menutup jalan hingga sempat tidak bisa dilalui pengendara. Selain itu, pohon juga menimpa sebuah warung milik warga yang tepat berada di bawahnya hingga mengalami kerusakan. Menurut warga, tumbangnya pohon ini lantaran usianya mencapai 25 tahun. Itu pohon tiba-tiba tumbuh aja gitu Pak. Karena umurnya yang tua, bangsa 25 tahunan. Ya. Terus tiba-tiba aja Pak, nggak ada angin, nggak ada hujan. Langsung tumbuh. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pohon yang tumbang telah berhasil dievakuasi tim PPSU Kelurahan Rawabuaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran menghanguskan 6 bangunan di Koja, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Meledak, Cok. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Perdamaian Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari.
6 bangunan yang terdiri dari 1 rumah, 2 toko, dan 3 lapak penjualan kayu dan besi bekas dilalap api. Sejumlah petugas dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Percikan api kemudian mengenai bahan yang mudah terbakar. 16 mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala sempitnya akses menuju lokasi. Asal muasal daripada apinya itu dari bangunan bagian tengah, itu tetangganya mendengar ada semacam api yang dari bagian atas itu jatuh menimpa mungkin ke bagian kayunya, sehingga ada suatu penyalaan yang langsung cukup besar, dan tetangganya langsung mengungsi, langsung melapor pada warga yang lainnya, sehingga langsung warga inisiatif datang ke pos pemadam gua. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang kakek di Tambora, Jakarta Barat terpaksa dievakuasi tim rescue damkar ke rumah sakit karena tak mampu berdiri. Evakuasi sempat terkendala tangga rumah yang sempit dan curam. Awas lumayan nih. Itu turunin ke punggung. Beginilah proses evakuasi seorang kakek dari lantai 4 sebuah rumah di Jalan Pekapuran, Tambora, Jakarta Barat. Jaimun, 67 tahun, mengalami sakit pinggang dan tak mampu berdiri sehingga terpaksa dievakuasi tim rescue damkar. Pelan-pelan, satu tangga. Angkatlah. Bawahnya. Bang Ali, awas dulu Bang Alinya. Menggunakan tandu dan tali, Jaimun dibawa ke lantai dasar. Terkendala tangga yang sempit dan curam, evakuasi baru berhasil 1 jam kemudian. Kita menggunakan tandu, ada beberapa tandu karena kalau tandu basket susah kadang perungakan, jadi kita pakai tandu yang sodok, tinggal orangnya, pasiennya dimiringkan, kita tandu sodok, langsung kita ikat tali temali, silang supaya aman. Khawatirnya merosot karena memang menuruni tangga, jadi kita perlu kehati-hatian dan kita pastikan pasien selamat sampai di ambulan gitu. Sang kakek langsung dibawa ke Rumah Sakit Pelni Jakarta untuk menjalani pengobatan. Dari Jakarta, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Polres Cimahi memeriksa sejumlah saksi terkait bocornya truk pengangkut cairan kimia tercecer di Jalan Padalarang, Purwakarta. Sopir truk kimia tersebut kini diwajib lapor. Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto mengatakan telah memeriksa 10 saksi terkait penyebab bocornya truk pengangkut cairan kimia di Jalan Padalarang, Purwakarta yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Selain memeriksa saksi, dalam waktu dekat polisi akan memanggil saksi ahli termasuk memeriksa 2 perusahaan yang berkaitan dengan peristiwa ini. Polisi juga menyebut saat ini tidak ada lagi cairan kimia yang tercecer di jalan. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan dan memang belum ada tersangka yang kita tetapkan karena kita masih menunggu proses penyelidikan. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan, kemudian setelah kita lakukan gelar perkara, kita akan nanti menentukan tersangkanya. Supir, ya, kemudian saksi-saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk supirnya wajib lapor sekarang apa gimana? Ya, untuk sementara supir kita akan wajib lapor walaupun statusnya masih. Tumpahnya cairan kimia di jalan membuat ratusan kendaraan rusak karena terkena tumpahan cairan kimia beracun di Bandung Barat, Jawa Barat menuntut ganti rugi. Sementara itu pemirsa, 100 orang terluka di mana 4 diantaranya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ratusan pemilik kendaraan yang rusak akibat terkena tumpahan cairan kimia berbahaya di Bandung Barat, Jawa Barat menuntut ganti rugi. Mereka mendatangi perusahaan truk tangki yang mengalami kebocoran dan tumpah di sepanjang Jalan Cikalong Wetan hingga Jalan Cikamuning, Bandung Barat.
Sementara itu, ratusan orang lainnya terluka dan 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit karena harus menjalani perawatan medis intensif. Kami dari jajaran Polres Cimahi melakukan awal-awal pertama adalah melakukan mitigasi penanganan. Yang pertama tentu saja adalah keselamatan dari korban. Perlu disampaikan, sampai dengan saat ini ada beberapa korban yang terdampak dari bocornya limbah D3. Sebelumnya, cairan soda api tumpah dari mobil pengangkut yang bocor di Jalan Purwakarta, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Bahan kimia berbahaya dan beracun ini pun berceceran di jalan dan mengenai ratusan pengendara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah penitipan sepeda motor di kawasan pabrik Desa Bulung Kudus, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibatnya pemirsa 28 motor hangus menyisakan rangka mesin. Parkiran motor Jarum belum bisa gitu. Alhamdulillah bisa separuh bisa ketulung. Peristiwa kebakaran di tempat penitipan kendaraan sepeda motor di kawasan pabrik Desa Bulung Kudus, Jawa Tengah terjadi hari ini. Dari total 150 motor milik buruh pabrik rokok yang diparkirkan di tempat tersebut, 28 diantaranya hangus menyisakan rangka mesinnya. Api diduga muncul dari salah satu motor yang korslet dan membakar puluhan motor lain yang diparkir berhimpitan. Rumah dan motor ya Pak? Rumah dan motor. Kejadiannya ada satu motor yang dapur setting itu, tapi akhirnya merambat ke motor yang lain karena terlalu berhimpitan antara satu motor dengan motor yang lain itu. Di konsleting dari motor satu terus akhirnya merambat ke motor-motor yang lain, akhirnya juga sampai ke rumah. Petugas damkar bersama masyarakat berupaya memadamkan api, di mana kerugian ditaksir mencapai Rp430 juta. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Jumlah kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah, pemirsa sejak Jumat dini hari mencapai 24 kapal. Hingga Sabtu pagi, kepulan asap masih terlihat dari sisa kebakaran kapal. Hingga Sabtu pagi, kepulan asap masih terlihat di bangkai kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah sejak Jumat dini hari. Meski demikian, secara umum api berhasil dipadamkan. Para petugas pun masih melakukan pendinginan kapal yang terbakar agar tidak terjadi lagi kobaran api. Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas mengatakan jumlah total kapal yang terbakar mencapai 24 unit kapal. Baik kapal yang ludes terbakar hingga 100% maupun kapal yang terbakar 20%. Pihaknya juga akan menerjunkan tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah setelah kondisi bangkai benar-benar padam. Tim Lab 4 akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran kapal. Kapal yang terbakar sudah dapat kita padamkan, namun masih ada satu kapal yang ada di tengah, ini posisinya masih terbakar, namun sudah berhasil kita lokalisir supaya posisinya tetap di tengah sehingga tidak merembet ke kapal-kapal yang lainnya. Hal ini disebabkan kenapa masih terbakar ya karena ada muatan bahan bakar solar yang masih ada di situ, sehingga kita masih kesulitan untuk memadamkan. Ya tentunya sampai dengan solar ini selesai ya kita akan memadamkan dan juga upaya untuk pendinginan kapal-kapal yang sudah berhasil dipadamkan, jangan sampai nanti masih ada percikan-percikan, kemudian nanti ada cuaca atau ada angin yang berembus kencang seperti tadi pagi, kemudian masih menimbulkan api yang bisa menyebar ke tempat lainnya. Akibat kebakaran yang terjadi, kerugian para pemilik kapal mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, alur pelabuhan untuk akses keluar masuk kapal saat ini telah dibuka kembali. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.